Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa nasta'inu ala mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, tadi ketemu Haji Salam lagi bawa dagangan, ya jualan ya. Pak Fahri. Tinggal ini. Bagus Wahyu belum? Masih ketua DKM. Serta nikmat kesempatan yang mana kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Di sana ketuanya siapa? Salawat dan salam Udah pensiun? Pak Harun udah pensiun? Pak Harun udah pensiun? Masya Allah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umatnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Oh iya lupa itu yang keker ya. Dia udah orang lama banget. Seperti biasa, sebelum sholat kita mulai, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan keuangan masjid. Pada awal sebesar 10.845.200 rupiah. Kemudian untuk pemasukan pada tanggal 10 April untuk infak Jumat sebesar 577.000 rupiah. Kemudian pemasukan pada tanggal 11 April subsidi operasional dari Dewan Air sebesar 8 juta rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran pada tanggal 16 April untuk pembelian kurma 3 kg untuk puasa Sunnah Senin Kamis besar 165.000 rupiah. Kajian masih di sini, ada kajian. Kemudian yang isi pengeluaran pada tanggal 17 April oh sehari besar Habib tetap ya. 1.225.000 rupiah. Sehingga alokasi masjid per hari ini sebesar Kenapa? 18.032.200 rupiah. Ya. Kemudian untuk kalau Habib ada yang bertindak oleh COVID-19 pada kesini kali ini, insyaallah akan diisi oleh Habib siapa? Ustaz Abu Zuhair dan Muadzin Atina Ahmad dari Madinah. Terakhir himbauan kepada para jemaah untuk mematikan atau apalagi pelajaran ngajar ya udah pasti nggak ada orang. Tidak berbicara pada saat COVID-19 dan menjadi pada saat meninggalkan. Nggak tahu nih, Syarjil Karir itu level Syarjil Karir Mungkin ada. informasi yang dapat saya sampaikan. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أيها الأحبة الإيمان عازني الله وإياكم قبل كل شيء أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaatul muslimin, jamaah salat Jumat semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama yang harus selalu kita lakukan adalah nashkuru ilallahi tabaraka wa taala ala kulli ni'amin 'azimin. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat begitu banyak melimpah kepada kita. Wa a'dhamun ni'mah fi hadzal dunya, seagung-agungnya nikmat, sebesar-besarnya nikmat di dunia ini yang tidak bisa digantikan dengan nikmat manapun yang ada adalah Allah anugerahkan kita nikmat hidup di dalam Islam dan iman. Kemudian Allah berikan tambahan yaitu nikmatul istiqamati fil a'malis salihati, yaitu nikmat istiqamah di dalam melaksanakan amal saleh. Ikhwani fillah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang penuh singkat, yang penuh keberkahan ini, yang sangat singkat ini, khatib akan bawakan sebuah fadilah min fadaili talabatil ilmi, yaitu fadilah menuntut ilmu. Tentunya ikhwani fillah, kehidupan manusia tidak akan pernah terlepas dari ilmu, baik itu ilmu yang berkaitan dengan dunia atau ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Maka kedua hal itu tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan manusia pada umumnya, dan khususnya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang Islam.
yang mereka meyakini bahwasannya ada kehidupan setelah kematian, maka mereka akan berupaya dengan penuh himmahnya, penuh al-hirsu wal hamasah untuk bagaimana berupaya untuk mendapatkan, mencari ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut dan menjadikan dirinya menjadi bekal di akhirat nanti. Maka ada sebuah perkataan singkat dari seorang Imam Al-Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Sesungguhnya ilmu sebelum kita ucapkan dan kita amalkan. Tentunya terkadang ada sebagian manusia yang mereka memiliki ilmu wala ya'mal, tetapi dia tidak mengerjakannya. Ada sebagian orang bidunil ilmi wa ya'mal, dia tanpa adanya ilmu kemudian dia ya'mal, dia mengerjakan sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan tanpa didasari oleh ilmu. Kemudian ada sebagian orang yang paling istimewa adalah indahu ilmu wa ya'malu bihi. Baginya memiliki ilmu kemudian mengerjakan dengan ilmu tersebut. Maka Syekh Ibn Baz di dalam perkataan menjelaskan tentang keutamaan ilmu, ada al-inhirafu 'anil aqidati as-sahihah, penyelewengan akidah umat Islam. Salah satu pemicunya adalah al-jahlu ala fahmid din, bodoh di dalam memahami agama. Tak kala mengerjakan nilai-nilai agama, tak kala mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ya'malu bidunil ilmi, mengerjakan tanpa adanya ilmu, maka itu amatlah berbahaya dan merusak ibadah. Maka ikhwani fillah, sebuah analogi, tak kala kita bekerja di perusahaan, tentunya kita harus memahami ilmu apa yang bisa kita lakukan di perusahaan tersebut. Apa implementasi ilmu yang bisa kita terapkan di perusahaan tersebut. Maka perusahaan akan merekrut kita apabila kita memiliki ilmu basic yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Apalagi agama. Agama Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang pertama berkenaan tentang ilmu, Iqra. Surat Al-Alaq. 5 ayat surat Al-Alaq menjadi sebuah bukti Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Al-Karim, ya, menjadi sebuah pedoman manusia, menjadi pedoman kaum muslimin. Ayat yang pertama yang Allah turunkan adalah perintah untuk menuntut ilmu. Maka banyak para ulama, lihatlah para sahabat, lihatlah para ulama, mereka menghabiskan umur mereka untuk menuntut ilmu. Maka ilmu menjadi sebuah tolak ukur. Maka diharamkan beribadah bidunil ilmi, tanpa adanya ilmu. Maka ulama mewanti-wanti rusaknya ibadah seseorang karena dia beribadah tanpa dasar ilmu. Maka fadilah ilmu ini cukup banyak dijelaskan oleh para ulama, bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim wa Abu Daud. Hadis ini masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis Nabi yang man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Maka kenapa di dalam hadis ini menjelaskan fadilah penuntut ilmu Allah mudahkan ke surga? Karena apa? Dengan menuntut ilmu dia bisa beribadah kepada Allah. Dengan menuntut ilmu ayyakhsha ilallah, dia akan takut kepada Allah. Allah mengujinya dengan ilmunya. Ada sebagian orang memiliki ilmu dan Allah uji dengan ilmunya, tetapi dia hanya berkata wala ya'mal, dan dia tidak mengerjakan ilmu tersebut. Maka ilmu hujjatun lahu. Maka ilmu menjadi hujjah bagi seseorang yang memiliki ilmu, menjadi sebuah hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, untuk meraih kesuksesan fi hadad dunya ila al-akhirah, untuk meraih kesuksesan di dunia ini dan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berilmu wal amal, ilmu wal amal. Maka ujian bagi penuntut ilmu adalah mampukah dia mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa? Hari ini kaum muslimin mereka himmah, semangat mereka di dalam mengerjakan amal soleh sedikit. Kenapa? Rasa keinginan mereka untuk beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, az-zikru ilallah, mereka memiliki himmah, semangat yang sedikit karena tidak didasari oleh ilmu. Karena mereka tidak ada rasa ingin mencari ilmu.
Sedangkan lihatlah bagaimana ulama-ulama dahulu mereka mencari ilmu dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Mereka bersafar, berperjalanan kadang bertahun-tahun untuk mendapatkan fadilah ilmu. Maka hari ini terkadang ilmu sudah tidak dihargai lagi. Maka banyak orang-orang yang mereka memberikan ilmu, namun banyak para penuntut ilmu yang mereka memiliki akhlak dan moralitas yang buruk. Maka ikhwani fillah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim, hadis yang masyhur, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang yuridillahi bihi khairan, yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka apa kata Rasulullah? Yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan dia agama. Maka barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah pahamkan agama, maksudnya adalah Allah berikan dia ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Namun apabila seseorang tidak memiliki ilmu kemudian dia beramal, yaitu dia taklidul a'ma, dia taklid buta, maka yang terjadi adalah penyelewengan akidah, penyelewengan agama. Karena apa? Dia mengerjakan dasar-dasar pokok Islam tanpa didasari oleh ilmu. Maka terakhir, ketahuilah bahwasannya ya, rasa kehilangan, rusaknya moral, ya, kerusakan moral, akhlak, serta hubungan sosial yang buruk didasari karena tanpa didasari oleh ilmu agama. Maka lihatlah hari ini ada sebagian kaum muslimin yang mereka sudah cukup benar-benar enggan untuk menuntut ilmu. Tidak ada rasa semangat untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Karena apa? Rusaknya moralitas, rusaknya personalitas, rusaknya sebuah individu, rusaknya hati, karena mereka sibuk dengan urusan dunia. Maka dunialah yang merusak tatanan seorang muslim. Terkadang mereka himmah mereka untuk urusan dunia sehingga meninggalkan urusan akhirat. Semoga kita mendapatkan terus berupaya untuk semangat dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya. Maka hidup yang paling berkah adalah seorang muslim yang hidupnya dia terus menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu tidak mesti di majelis ilmu, menuntut ilmu tidak mesti di kelas, tetapi menuntut ilmu boleh di mana saja. Apabila kita memiliki kesibukan, mungkin kita bisa menuntut ilmu. Kita lihat video-video sebuah kajian, kita belajar mutalaah, kita duduk di majelis-majelis, di masjid-masjid, kita mendengarkan ilmu. Maka itu bagian dari upaya untuk menuntut ilmu. Maka apabila kita rasa malas, al-kasal, maka rasa malas itu menjadi sebuah dasar rusaknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal ahibbatil iman, a'azani Allah wa iyyakum. Qabla nakhtatim fi hadzal liqa' fi yaumil jum'ah al-mubarakah, akhiran usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabih al-karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله